Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini tema untuk nuzul kita terkait dengan menggapai hidayah dengan 4 hal. Menggapai hidayah dengan 4 hal. Mudah-mudahan ceramahnya tidak terlalu lama, karena Bapak dan Ibu telah menerima tausiah 30 malam. Itu kalau orang kuliah sudah 2 semester Bapak Ibu. Kuliah itu hanya 12 pertemuan, 13 evaluasi, 14 langsung ujian. Bapak Ibu 30 malam tambah pagi. Nah, ini sudah 2 tahun kuliah tentang Islamic Studies atau Dirosah Islamiyah, kuliah keagamaan. Dengan landasan surah yang pertama, surah An-Nahl ayat 89. Tapi sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak dan Ibu untuk senyum sama ustadznya dulu. Ini kuenya kan udah berangsur-angsur. Nanti kuenya boleh diangsur, tapi waktu baca sholawat sama zikir mohon tidak sambil makan kue. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk atau hidayah serta rahmah dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Hal itu terkait dengan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang di bulan lain tidak diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu lagu yang lama. Lagu yang baru tadi ada kita. Mana tadi? Itu lagunya bagus ya, lagu yang baru ya. Kalau saya lagu-lagu lama bisanya, karena lahir tahun 70-an. Apa-apa ibu-ibu pasti ada yang tahun 60, tahun 70. Lagu berbeda aja tahun kini. Saya biasanya lagunya cuma satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang lain kurang bisa. Awak coba lagu yang baru, rupanya di tengah perjalanan balik ke yang lama. Itu jamaah kacau bego. Makanya yang lama. Ternyata yang lama ini juga enak Bapak Ibu. Yang penting jangan kepanjangan sholat golimnya ya Bu ya. Pernah suruh dalam saya belajar ngaji, keenakan waktu sholat golimnya terlalu panjang. Itu Bapak Ibu akan pusing menjawab aminnya dari sudut mana. Untung imam-imam kita bijaksana ya. Kita sholawat dulu lah. Tentunya kepada Allah senantiasa kita bersyukur, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kirimkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba yang bapak-bapak saja. Ibu-ibu mohon dengarkan suara emas bapaknya. Karena tungkin apa ini THR sudah hampir keluar. Silakan 1, 2. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berapa nilainya Bu, bapak-bapaknya? 110. Nah, ini ada maksudnya. Yang senyum-senyum punya pengalaman di rumahnya. Tambah nanti ya Pak. Silakan ibu-ibu membacanya. Bapak-bapak mohon jangan ditertawakan. Biasa kalau istri ngaji kita tertawakan gak jadi ngajinya. Bentuk itu bisa loh Bu, itu gak boleh. Nah, silakan ibu-ibu. Saya yakin bapak-bapak akan mendengarkan dengan tulus ikhlas, sebagaimana waktu mendengarkan waktu bapak ibu pengantin baru. Ikhlas mendengar. Ya, silakan ibu-ibu. 1, 2. Sallallahu. Berapa nilai Pak? 7 Pak. Bu, kata bapak ibu nilainya 7. Iya. Ternyata ya Bu ya. Ternyata kejujuran itu menyakitkan. Lah berusaha ibu baca ke siapa 7 gitu. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak biasanya suaranya di nada G, makanya agak bergema. Ibu-ibu biasanya suaranya di C atau di A minor, ya. Kalau yang nggak sampai lagu tadi itu bukan A minor, tapi A error. Nggak sampai dari Sallallahu, lalu sampai biasa-biasa sih Bu. Kemudian idghamnya dibetulkan, ya Ustaz, idghamnya. Ya deh. Sallallahu ala Muhammad. Jangan matnya yang panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi matnya jangan panjang Bu ya. Huruf kata-kata Muhammadnya. Yang sering kita lakukan kan Sallallahu ala Muhammad, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kurang tepat. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih adilnya dibaca sekali lagi semuanya yang hadir. Mudah-mudahan syafaatnya kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya malaikat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Wahai umat Islam, berselawatlah kepadanya, berarti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita mendapatkan hidayah? Dijelaskan oleh hadis Rasulullah. An sya'wara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya fasabara. Yang pertama, jika engkau dalam hidup mendapatkan bertubi-tubi ujian, maka bersabarlah. Jadi yang pertama menggapai hidayah itu bersabar. Bapak dan Ibu, di bulan puasa apa yang harus bersabar? Di antaranya adalah bersabar dalam berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya,
bertadarus, kemudian memahaminya. Bapak dan Ibu dan kita semuanya, malam hari ini malam ke-18. Sudah 18 juz? Alhamdulillah. Sudah ada yang 30 juz? Belum. Atau sudah 2 kali 30 juz? Jadi programkan one day one juz. Satu hari satu juz. Karena satu juz itu kalau Al-Quran yang pojok, biasanya para yang adik-adik kita yang menghafal Al-Quran itu pakai Al-Quran pojok itu 10 lembar. 10 lembar timbal balik. Berarti Bapak Ibu setiap sholat baca saja 2 lembar itu akan tamat 30 juz. Kami praktekkan tanggal 1 bulan Maret kemarin di kantor. Semua karyawan tiap hari membaca Al-Quran sebelum masuk kantor. Saya pandu langsung 1 hari 1 juz dan diteruskan di rumah. Rupanya Kasubag TU dan Tata Usaha dan sopir saya itu ternyata bisa 3 juz 1 hari. Jadi tanggal 10 kemarin sudah 30 juz. Sekarang sudah hampir 30 juz kedua. Jadi bisa sebenarnya Bapak Ibu, tergantung kepada keikhlasan dan kesabaran. Karena di bulan puasa Allah menurunkan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah, ya kan? Kemudian Bapak dan Ibu untuk motivasinya, Bapak dan Ibu setiap hari absen. Sudah berapa juz? Ya terus. Akhirnya saya beri hadiah. Siapa yang sudah 15 juz, karyawan saya kasih hadiah 5 kg beras solok sokan atau solok super. Yang 30 10 kilo. Rupanya berpacu-pacu. Kenapa? Hanya untuk memotivasi. Dia bilang, kenapa Pak Dekan kok kami dikasih ini? Saya bilang, programnya adalah dari Al-Quran untuk Al-Quran. Saya selama bulan Ramadan insya Allah menjadi simatupang. Siapa simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Maksudnya panggilan untuk ceramah. Hasil dari ceramah sebagian saya berikan hadiah untuk yang membaca Al-Quran. Jadi programnya dari Al-Quran untuk Al-Quran. Langsung praktek. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menggapai hidayah, bersabarlah membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu, jangan merasa lelah membacanya. Karena ketika Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, Allah sedang mengatakan, kamu sedang ingin berbicara denganku. Jadi ingin mengukur kita siapa diri kita di hadapan Allah tergantung kesibukannya. Kalau sibuk kita gosip, sibuk kita membicarakan orang lain, apa kata Allah? Engkau sedang aku biarkan dalam kesesatan. Oh jangan bangga Bu. Kalau Bapak Ibu sibuk sholawat dan zikir, apa kata Allah? Engkau sedang memuji kekasihku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita di depan Allah? Tergantung kesibukannya. Kalau Pak sibuk baca Al-Quran, kata Allah, engkau sedang ingin berdialog denganku. Kita berdoa, mudah-mudahan dimudahkan urusan kita dunia, akhirat, dan dimudahkan membaca Al-Quran. Kan ada sebuah syairnya Bu ya, ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dunia akhirat, membukakan pintu-pintu hati kita untuk membaca Al-Quran. Kan ada lanjutannya. Iftah qulubana iftah qulubana ala ta'allumil Quran ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu.
Ini suaranya sudah, padahal agak demam gitu. Kalau sehat pun lebih merdu daripada ini. Dan mudah-mudahan kalau direkam dengan SCTV, wah itu luar biasa. Ini kan liputan SCTV oke kan? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah di YouTube kan, ini akan dilihat oleh seluruh dunia. Wah, baik Bapak. Jangan katakan Bapak dan Ibu hari ini hadir menunggu Ustaz. Ibu hadir sedang ditunggu oleh malaikat pencatat kebaikan. Nah, saya ustaz-ustaz yang berada di sini, kita hadir ke masjid itu bukan ditunggu pengurus dan bukan mendengar ustaz, tetapi Bapak Ibu sedang ditunggu oleh malaikat pencatat kebaikan. Besok ini kan YouTube diputar. Ibu-ibu 3 bulan atau Bapak 4 bulan lagi, coba putar lagi bisa. Itu media biasa loh Pak, media manusia. Apalagi nanti media Allah. Apa yang Bapak hari ini lakukan diputar lagi nanti di hari akhirat, pasti bisa diputar. Ini bisa diputar lagi Ustaz ya. Di YouTube dimatikan 3 bulan Bapak lihat lagi Pak Cali loh lihat. Hanya muncul ya. Klik aja YouTube Masjid As-Sakinah berdaya. Wah, keluar dia. Apalagi besok di akhirat punya apa-apa pun diberikan buat masuk surga. Satu amin. Rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan kita dimudahkan baca Al-Quran, tapi dengan penuh kesabaran. Sabar yang kedua adalah Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita itu diuji kesabaran dengan ujian penyakit yang orang lain tidak menderitanya. Bapak-bapak ini kan beda sakit-sakitnya Pak ya. Apa yang sering sakit itu apa? Acok karena apa sakit apa itu Pak? Tidak ada. Asam urat. Ada yang mah. Kawan kok makan bakwan, makan pisang batu, ndak apa-apa dong. Awak makan seketek pola ubi, sakit sekali. Karena memang Allah mengujinya tentang itu. Kawan minum manis ndak baik kok. Awak ndak minum gula, kane penyakit gula. Tak mangga-mangga saya kan? Nah, itu Pak, itu memang Allah sedang menguji kita. Agar kita bersabar dan Allah merindukan Bapak dan Ibu untuk minta pertolongan. Sabar diuji karena kadang-kadang ujian itu hanya untuk kita saja dan orang lain tidak pernah diberikan. Kalau kita bersabar, Allah akan memberikan energi yang berbeda dibanding dengan orang lain. Karena ada Bapak Ibu, orang yang kekurangan sarana panca indera. Ada kalau di MTQ itu ada cabang cacat netra. Dia tidak bisa melihat, tapi hafal Al-Quran. Awak nan mencalik tidak hafal Al-Quran. Ada orang yang tidak bisa melihat, tapi hafal Al-Quran. Kalau saya jadi imam, dia bisa menyalahkan. Padahal nggak melihat Pak. Itulah Allah memberikan kelebihan dan mereka bersabar. Bapak dan Ibu, teman kita ini sejak dari tingkat kecamatan menjadi juara MTQ. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Karena untuk nasional itu Bapak Ibu kalau juara 1 itu 250 juta dari LPTQ pusat, belum dari gubernurnya. Walaupun buta, dia tidak pernah menyusahkan orang lain. Rumahnya bagus, semua kecukupan hidupnya bagus, karena dia pandai menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Walaupun kondisi dalam kekurangan. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang diberikan fasilitas oleh Allah, bersabarlah membaca Al-Quran dari hari ke hari hingga fajar, 1 Syawal menyingsing dan kemudian kita berlebaran. Bapak Ibu, untuk menghentikan ustadznya silahkan batuk-batuk karena sudah hampir setengah 10 lebih. Ini enak jamnya nih, ini memantau ustadz. Jadi ustadz ini supaya nggak lama-lama jamnya pas nih Pak. Nah, kadang kalau jam di situ nggak tentu lah jam sebalik saya. Kali ini memantau supaya ustadz tidak boleh terlalu lama. Karena Bapak Ibu, saya yakin di masjid ini di Belimbing ini orangnya sopan-sopan. Sudah bosan dengar ceramah ustadz, mencoba kelihatan tidak bosan. Padahal kadang kita udah bosan Bu ya. Nah itu sopannya orang Indonesia itu sudah bosan, merasa tidak bosan. Yang senyum-senyum iya sebetulnya.
Makanya ustadznya yang harus lebih tahu, jangan lama-lama ceramah. Karena besok masih ada ceramah. Itu yang pertama, sabar. Yang kedua, hadis Rasulullah, wa u'tiya fasyakara. Jika Allah memberikan nikmat kepadamu, maka bersyukurlah. Liyattakhidhu akadukum qalban syakiran wa lisanan zakiran. Berbahagialah wahai umatku ketika engkau mempunyai hati yang selalu bersyukur dan mempunyai lisan yang selalu berzikir. Tadi ananda sekalian, itu lagunya nanti diperbaiki ya. Ya Allah, 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 ya Allah. Nah, gitu sih. Jadi hidup ini kan penuh seni, Pak ya. Penuh keindahan. Coba kalau dibaca tadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku yakin apa-apa akan dengar gitu ya. Tapi kalau dilakukan kan bagus. Ya Allah. Coba sama-sama Bapak Ibu. Ya Allah, 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 ya Oke, nanti malam mau pulang dicoba ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi sedikit-sedikit. Kalau mau dilenggokkan boleh, seperti orang di posisi selatan ya. Oke, Bapak Ibu, itu yang kedua. Walaupun tidak ada yang batu-batu, insya Allah 7 menit lagi paling lama selesai. Wadulima faghfaro. Jika ingin hidayah kita dapatkan, maka ketika engkau pernah dizolimi, faghfaro, maafkanlah dia. Jadi Bapak Ibu, sifat Rasulullah itu memaafkan. Karena ini adalah karakter yang tertinggi. Boleh jadi bukan kita yang salah atau mereka yang salah, mungkin kita yang kurang paham. Jadi mari kita memaafkan. Bagaimana caranya? Sebelum nanti tidur, sebelum Bapak dan Ibu membaca doa tidur, maka ingatlah siapa saja yang rasanya Ibu anggap telah menyakiti hati Bapak Ibu di siang hari, maka maafkanlah dia. 1, 2, 3 dulu, 3, salah tasunya. Biarlah Abu memaafkan. Memaafkan sepanjang malam akan berenergi di sepanjang hari kemudian. Kalau ibu bapak tidak memaafkan, awak mencaliknya kayak Mas Haji dalam awak. Kamar ibu tua apa itu kamar kamu ngalih calik karena ibu dan bapak tidak memaafkannya. Cobalah maafkan, semua hidup ini akan lahap. Orang yang berjiwa besar ketika dia mampu memaafkan. Orang yang berjiwa besar karena mampu memaafkan, semua masalah yang besar bisa menjadi kecil karena kita mampu memberikan solusinya. Tapi orang-orang yang tidak mau memaafkan, yang berjiwa kecil, sekecil apapun masalah dibesar-besarkan. Beda Bapak ya. Kalau orang berjiwa besar, sebesar apapun masalah menjadi kecil. Kalau orang yang berjiwa kecil, sekecil apapun masalahnya menjadi besar. Itu tidak boleh. Yang terakhir. Yang terakhir adalah wadzalama fastaghfara ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itulah sebenarnya orang-orang yang damai dan mendapat petunjuk. Yang terakhir adalah jika kita pernah menyakiti, menzalimi, maka beranilah untuk minta maaf. Terakhir, ini lebih sulit, lebih agak sulit apa itu? Jika kita salah, kita menzolimi orang lain, maka minta maaf. Alangkah indahnya jika seorang suami memang betul salah, minta maaf sama istrinya. Mana tahu istrinya sudah lama setia menunggu, nggak pulang-pulang. Bapak pulang masih setia, seperti setianya Siti Hawa.
Bapak Ibu, dulu yang setia dalam hidup ini adalah Siti Hawa. Menunggu Adam. Adam pun setia sama Hawa sehingga bertemu di Jabal Rahmah. Seandainya tidak saling setia, Bu, nggak jadi kita ini semua di sini. Seandainya istri Bapak tidak pulang 10 tahun, kira-kira gimana Pak? Setia? Enggak ya Pak? Enggak. Kalau ibu, kalau bapaknya nggak pulang 10 tahun, kira-kira apa, Bu? Oh iya, Nabi Adam sama Hawa, Bu, setia, Bu. Dan nikahnya tetap kembali Adam dan Hawa. Surga dipisahkan dari surga, kemudian di dunia saling menunggu dan setia. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu merasa ada yang salah, minta maaflah sesama pasangan. Jangan menunggu dimaafkan, tapi jujurlah kita untuk minta maaf. Terakhir Bapak Ibu, jika kita belum membaca Al-Quran, belum bersabar, belum bersyukur, belum memaafkan, dan juga belum minta maaf, mari kita minta maaf kepada Allah. Mohon ditirukan saja zikirnya. Seandainya tidak bisa nirukan, mohon didengarkan saja. Ini menutup acara kita. Allah, Allah, Rabbul Allah, 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 Ilahuna Allah. Pasti bisa tuh ya. Cuma Allah, Allah, Rabbunallah, Allah, Allah, Ilahunallah. Kalau ilahunallah sama dengan la ilaha illallah. Ilahun itu adalah Tuhan atau yang kita sembah. Rabbuna itu Allah, artinya Rabbul Alamin, Rabbunallah. Jadi Allahnya dua kali, Allah, Allah, Rabbunallah. Allah, Allah, Ilahunallah. Untuk apa? Untuk bertaubat, untuk mengerem, jangan ngegas terus. Awak puasa, awak sholat berang, saya kepanjang nak. Entah apa-apa sih dengan diberangin. Nah nanti Bapak Ibu zikirnya pelan-pelan gitu itu. Allah, Allah, Rabbunallah, Allah, Allah, Ilahunallah. Tambah yang ketiga, tubna ilallah. Aku bertaubat ya Allah. Wa raja'na ilallah. Aku kembali ya Allah. Wa nadimna, aku menyesal ala atas ma fa'alna, dari dosa-dosa kami. Ya, mohon didengarkan untuk menutup acara ini. Allah, Allah, Rabbul Allah, 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 Ilahuna Allah, 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 Rabbul Allah, 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 Ilahuna Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Wahai Allah, tujuan kami, wahai Allah, Tuhan kami, kami bertaubat, kami kembali, kami menyesal atas dosa kami. Ya, sama-sama dibaca sekali saja. 1, 2. Allah, Allah, Rabbul Allah, 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 Ilahuna Allah, 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 Rabbul Allah,
ونجينا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونجينا على ما fa'alna. Gimana Ibu? Sudah senang hatinya? Nah, sudah sejuk ya. Tapi karena waktu juga Bapak dan Ibu, jika ada jarum yang patah, jangan diletakkan di bawah meja. Jika ada ceramah yang salah, jangan disiarkan kemana-mana. Jika ada jarum yang patah yang mematahin pasti tidak punya kerjaan. Jika ada kata yang salah, mohon saya dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Kalau nggak ada sumur, nggak mandi. Jika ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Demikianlah, dan akhirnya seluruh kerabatku RCTI segera undur diri dari hadapan Anda, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.